Kekalahan timnas Indonesia dengan skor 1-2 dari China pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, memicu perdebatan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Skuad asuhan Shin Tae-yong yang bertanding di Qingdao Youth Football Stadium ini seharusnya meraih 3 poin penting, terutama setelah hasil imbang dramatis melawan Bahrain 5 hari sebelumnya. Namun, harapan itu pupus setelah gol balasan dari Tom Haye pada menit ke-86 hanya mampu memperkecil ketertinggalan dari 2 gol yang dicetak oleh Behram Abduweli dan Zhang Yuning. Penampilan timnas yang kurang memuaskan dalam 2 laga terakhir mengundang kritik tajam terhadap Shin Tae-yong, terutama terkait keputusan strategis dan pemilihan pemain. Para supporter dan warganet ramai-ramai meminta evaluasi terhadap kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan, sejumlah komentar di media sosial menyuarakan keinginan agar Shin Tae-yong diganti, salah satunya dengan mengusulkan nama Giovanni van Bronckhorst, pelatih berdarah Belanda Maluku yang kini menukangi klub Turki, Besiktas. Giovanni van Bronckhorst adalah sosok yang tak asing dalam dunia sepak bola. Mantan kapten timnas Belanda ini memiliki rekam jejak gemilang sebagai pemain, pernah memperkuat klub-klub besar seperti Barcelona dan Arsenal, serta tampil di Piala Dunia. Setelah pensiun sebagai pemain, Van Bronckhorst melanjutkan karirnya di dunia kepelatihan dengan sukses membawa Feyenoord menjuarai Eredivisie pada musim 2016-2017 dan Piala KNVB 2015-2016, 2017-2018. Pada Juli tahun 2024, pria berusia 49 tahun ini menerima tantangan baru dengan menandatangani kontrak bersama Besiktas hingga 2026. Ketertarikan publik Indonesia terhadap Van Bronckhorst tidak lepas dari latar belakangnya sebagai keturunan Maluku, yang memberikan sentimen emosional bagi para pendukung. Kehadiran pelatih berdarah Indonesia ini dianggap dapat menambah motivasi bagi para pemain timnas serta mempererat hubungan antara pelatih dan supporter. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari kekecewaan para penggemar setelah hasil negatif di China. Melalui unggahan di Instagram, ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia sepulangnya dari tur kualifikasi. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Evaluasi akan dilakukan setibanya mereka di Indonesia, tulis Erick. Desakan dari publik agar dilakukan perubahan di kursi pelatih tidak terhindarkan. Pengambilan keputusan Shin Tae-yong, terutama dalam penentuan line-up, dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan timnas dalam 2 laga terakhir. Suara-suara yang meminta pergantian pelatih kian nyaring, dan nama Giovanni van Bronckhorst menjadi salah satu alternatif yang diusulkan. Jika PSSI memutuskan untuk menggantikan Shin Tae-yong dengan Van Bronckhorst, tantangan besar menanti mantan pelatih Rangers tersebut. Selain harus beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia, ia juga perlu segera menemukan formula terbaik untuk memaksimalkan potensi pemain lokal dan naturalisasi. Van Bronckhorst memiliki pengalaman dalam menangani tim besar dan telah terbukti mampu membawa perubahan positif di klub yang diasuhnya. Namun, menangani timnas Indonesia dengan segala dinamika dan ekspektasi yang tinggi akan menjadi ujian tersendiri baginya. Selain itu, kontraknya bersama Besiktas hingga 2026 mungkin menjadi penghalang, sehingga PSSI perlu melakukan negosiasi serius jika ingin membawanya ke Indonesia. Namun, prospek kedatangan pelatih keturunan Indonesia dengan reputasi internasional ini jelas akan menjadi angin segar bagi sepak bola nasional. Meskipun masih mendapatkan dukungan dari sebagian pihak, kekalahan dari China membuat posisi Shin Tae-yong dalam situasi sulit. Dengan sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menantang, termasuk melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia, masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia semakin dipertanyakan. Apakah evaluasi yang dijanjikan Erick Thohir akan menghasilkan keputusan drastis, ataukah PSSI akan memberi kesempatan lebih lama bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan kemampuannya? Saat ini, publik menanti langkah konkret PSSI dalam merespons situasi tersebut. Kehadiran Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat pelatih baru memberikan harapan akan perubahan yang lebih baik. Namun segala keputusan tetap berada di tangan Erick Thohir dan jajaran PSSI.